Baik teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita aturkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita masih diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk ketemu lagi, meskipun di dunia maya tidak tampak, tetapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah itu menyatakan bahwa Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kulli. Sesungguhnya Allah itu kasih sayang dan senang kepada sayang dalam segala urusan. Apalagi di dalam Islam ya, selalu dituntunkan bacaan basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gitu ya. Itu menuntun kepada kita semuanya untuk meladani Allah, supaya kita di dalam hati kita itu senantiasa yang muncul, yang dikedepankan itu adalah kasih sayang. Ya, bukan marahnya, bukan emosinya, bukan dendamnya dan sebagainya. Di orang Islam, kalau kita bicara minggu lalu bahwa ajaban di April Mukmin kemarin itu, ya, minggu lalu kita bicara itu, yaitu sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Ya, inna amrahu lahu kullahu khairun, kan itu ya. Sesungguhnya rasa orang beriman itu semuanya baik bagi orang beriman itu semua. Ya. Kenapa begitu? Karena hadis itu menjelaskan bahwa kalau dapat kebaikan, kemudian dia bersyukur, kemudian kalau dia dapat musibah, dia sabar. Nah, dalam konteks bicaraan kita pagi sore hari ini, kita bicara tentang kasih sayang. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita tunaikan, yang sesuatu kita laksanakan dengan dasar kasih sayang, hasilnya tentu baik. Ya. Oleh karena itu Allah mencontohkan kepada kita semuanya bahwa Allah itu kasih sayang dan menyertai kasih sayang dalam segala urusan, ya, di amri kulihi, ya, dalam segala urusan, ya. Oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, mari kita betul-betul hiasi akhlak kita itu dengan kasih sayang. Apa saja lah yang kita lakukan, ya. Kalau di sekitar kita, ya, kita bicara tentang barangkali tanaman, ya, punya tanaman, ya kita rawat dengan penuh kasih sayang, ya. Kita siram dengan air, kita pupuk, kemudian kalau ada ranting-rantingnya yang sudah tua barangkali, kemudian kita pangkas, kita rapikan dan sebagainya, ya, dirawat dengan kasih sayang. Kalau kita punya binatang peliharaan juga begitu. Ya, nah, begitu juga segala sesuatu yang terkait dengan kita terjadi perusahaan, di pabrik dan sebagainya, kita perlakukan mesin-mesin yang kita hadapi itu dengan penuh kasih sayang juga. Ya, tentang ya apa saklarnya, apa puterannya, apa ininya, itunya, semuanya kita tunaikan, kita laksanakan dengan kasih sayang. Jadi pada benda-benda mati pun kita diharapkan juga berkasih sayang, apalagi kepada makhluk hidup, makhluk Allah, kan gitu, ya, tanaman, binatang dan sebagainya, kita laksanakan dengan kasih sayang. Kita pernah mendengar kisah, ya, seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing, ya, di dalam kamar sampai mati. Tidak dilepaskan kucing itu, dibiarkan dalam kamar dan tidak diberi makan, ya, otomatis dia mati kelaparan. Ya, masuk neraka seperti itu, kan itu. Tetapi di hadis lain juga ada kisah di zaman dahulu bahwasanya ada seorang perempuan yang dia masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang kehausan. Coba bayangkan. Memberi minum anjing yang kehausan saja sampai seperti itu dikatakan dia masuk surga. Kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Nah, apalagi kepada manusia, kan gitu. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, sama-sama juga harus menonjolkan kasih sayangnya, gitu ya.
bukan kebenciannya, bukan kecurigaannya, bukan suudonnya dan sebagainya, itu betul-betul karena kasih sayangnya. Yang kasih sayang itu bukan merupakan sesuatu yang bukan merupakan sesuatu yang apa namanya, yang instan, atau bukan merupakan sesuatu yang bisa dibuat-buat, nggak bisa. Itu bagian dari kepribadian yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau hati kita, kalau diri kita, hati kita, pribadi kita itu memang bengkerok, ya, kasar, atos gitu ya. Dia tidak bisa berkasih sayang. Lamisan untuk berkasih sayang itu hanya kalau dia diuntungkan atau suasananya baik, nikmat. Tapi nanti di dalam suasana kritis, di dalam suasana genting, itu yang muncul itu ya atose, apa namanya, bengkerok, ya jelek-jelek itu jadi muncul semua gitu. Ya, dikala situasi kondisi menyenangkan dia, dia ya tenang-tenang aja, baik-baik saja. Ya, tidak ada bedanya situasi kasih sayang dan tidak kasih sayang tidak nampak begitu artinya. Sesuatu yang butuh kasih sayang dan kita tidak begitu nampak. Tapi dalam situasi kritis, situasi yang genting, akan nampak sekali orang itu betul dia memang pengasih penyayang atau dia itu artinya bengkerok, tos dan sebagainya, itu akan nampak jahil. Ya, maka mari kita coba bina di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa ikut menyebarkan kasih sayang Allah ini kepada apa saja yang berada di sekitar kita. Mulai dari diri kita masing-masing, diri kita sendirian itu. Nah, dalam konteks ini, ketika kita menghadapi berbagai macam situasi, ya seorang muslim itu sifatnya sama tadi ya. Kalau itu sesuatu yang memang sesuatu yang penuh dengan kenikmatan, dia bersyukur. Tapi kalau sesuatu yang penuh tantangan, sesuatu yang apa namanya tidak menyenangkan dan sebagainya, dia sabar dan itu. Jangan mengkeroknya tadi yang maju kan itu. Nah, kemudian di dalam interaksi antara satu teman dengan teman lain, muslim satu dengan muslim yang lain, ya Rasulullah itu pernah ya memberikan nasihat kepada Uqbah bin Amir ini ya, dengan mengatakan silman koto agawati man haramaka wa'fu amman dolamak gitu. Jadi silman koto itu artinya sambunglah orang yang memutuskan, ya, memutusmu ya, kotoat memutusmu. Artinya kalau kita mempunyai satu masalah dengan seseorang, ya, masalahnya menjadi puncak, ya, sehingga akhirnya dia memutuskan tali silaturahmi, jangan kemudian juga kita bersikap sama seperti dia. Ya, kalau kita juga bersikap sama seperti dia, ya berarti kualitas kita sama seperti dia, tidak ada bedanya. Maka kalau dia yang memutuskan, kita justru sebagai orang beriman itu yang menyambung silaturahmi, menyambung kembali dengan baik itu. Nah, kalau orang pihak lain memutus hubungan, kemudian kita menyambung, ya jelas kamu berarti lebih baik daripada dia. Ya. Maka di dalam satu hadis, kalau ada dua orang berperkara bermasalah, ya tidak tegur menegur, kemudian orang yang menegur pertama kali, mengucapkan salam pertama kali, dia yang lebih baik daripada yang lain itu. Artinya hasungan kita, kepada kita semuanya untuk bisa tetap menyambung silaturahmi itu. Ya. Nah, bahkan diiming-imingi ya, oleh Rasulullah bahwa orang yang menyambung silaturahmi itu akan panjang umur dan banyak rezeki. Panjang umur dan banyak rezeki. Ya. Ini kalau teman-teman yang berada di Korea tidak punya silaturahmi dengan hubungan dengan teman-teman yang berada di Korea, dengan tidak punya kenalan ya, tidak punya hubungan dengan orang-orang yang berada di Korea, atau orang yang mempunyai hubungan dengan orang-orang Korea, tentu tidak bisa kerja di Korea, tidak dapat barokahnya dan sebagainya. Tidak tambah rezekinya kan gitu. Ya. Nah, kembali, jadi kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik. Kita bisa berusaha untuk menyajikan segala sesuatu yang kita miliki yang terbaik pada Allah. Jadi, beda orang beriman dengan orang tidak beriman itu beda. Jangan kita ingin menjadi orang yang biasa-biasa. Jangan kita ingin menjadi orang yang seperti orang umum. Tidak. Rugi kalau kita menjadi orang yang seperti orang umum itu.
Nah, kebanyakan orang umum itu ya kualitasnya rendah. Kalau sesuatu sesuai dengan hukum haram yang namanya baik itu pasti sedikit, yang terbaik pasti sedikit, yang berkualitas pasti sedikit kan itu. Nah, oleh karena itu wajar kalau Allah kemudian menurunkan peraturan yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti aksara man fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhanna, mereka itu tidak lain hanya mengikuti zon, persangkaan belaka, wa in hum illa yakhrusun, dan tidak lain mereka itu hanya berdusta aja, membuat bohongan saja. Ya, maka jangan sampai kita mudah seperti gue terpengaruh oleh arus mainstream, arus umum, ikut-ikutan umum dan sebagainya, ikut air yang mengalir dan sebagainya. Anda ada kualitasnya seperti itu gue tidak berkualitas, akan tersisih. Ini jadilah batu karang yang tegar karena demi membela kebenaran, demi membela kebaikan, demi mencapai kualitas diri yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang urusan permasalahan antara kita dengan orang lain, kedepankan itu silman koto'ah. Ya, wa'ti man haramat, dan berilah kepada orang yang mengharamkan memberi kepadamu. Wa'ti man haramat. Jadi mungkin karena satu permasalahan ada friksi antara kita dengan tetangga kita, teman-teman dekat kita dan sebagainya. Kemudian yang biasanya membantu, memberi dan sebagainya tidak mau memberi, berubah dan sebagainya karena kemarahannya, karena ketidaksukaannya. Ya, jangan kemudian kita ikut-ikutan mengimbangi yang seperti itu. Ya, jangan kita mengikuti seperti itu. Kalau kita mengikuti seperti itu, artinya kualitas kita tidak sama seperti mereka kan gitu. Sama seperti itu juga gitu. Nah, bukan itu yang dituntunkan Islam kan itu. Kalau Islam itu menuntunkan sesuatu yang lebih baik ya daripada itu kan itu. Nah, di dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 34 ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim. Yang tidaklah sama yang namanya kebaikan dengan kejahatan. Ya, tentu saja kejahatan dan kebaikan itu beda kan itu. Ya, kita tahu, tetapi kita sering mata hati kita tidak bisa melihatnya kan itu. Buta. Kemudian dilanjutkan itfa' billati ya ahsan. Ya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba antaramu dan antara dia yang ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Jadi kalau ada permasalahan kemudian teman tidak memaafkan, kemudian mendiamkan kita, mengharamkan tidak mau memberi kita, jangan kita imbangi dengan yang seperti itu. Kalau biasanya kita memberi ya tetap memberi aja, tidak usah kemudian karena ada friksi kemudian kita berhenti. Artinya kalau kemudian kita berhenti tidak memberi, itu juga akhirnya mempertajam friksinya tadi, permusuhannya tadi, pergesekan hati tadi gitu. Karena di sini tuntunkan tolaklah ya kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, yang bisa begitu hanya orang beriman saja, hanya yang bisa berbuat semulia itu hanya orang yang dia beramal karena Allah saja. Kalau tidak beramal karena Allah, sudah pasti tidak akan bisa begitu, emosinya akan memuncak, marahnya meledak-ledak ya. Dan akhirnya ya sudah, agama itu tertinggal semua, ditinggalkan semua, ditanggalkan semua, hilang semua. Kepribadiannya jadi rusak, setan akhirnya yang menggantikan kepribadian. Maka kalau ada seorang ustadz kiai ulama ya dia menyarankan beramallah karena Allah atau tidak beramal karena Allah, itu betul-betul satu mengandung nilai filsafat yang amat sangat tinggi. Ya. Di balik ucapan itu memiliki makna keikhlasan yang sangat-sangat tinggi, sangat dalam. Tidak ada tandingannya itu.
Beda orang yang beramal karena Allah dengan orang yang beramal karena emosi, atau karena manusia, atau karena yang lain. Beda. Bedanya jauh seperti langit dengan bumi. Ya, orang yang beramal karena Allah itu pasti gigih dalam kebaikan. Orang yang beramal kepada Allah itu mudah sekali untuk memaafkan. Orang yang beramal karena Allah itu betul-betul pandai untuk menahan diri. Nah, tidak melakukan sesuatu yang di luar batas-batas koridor yang ditetapkan oleh agama. Hebatnya di situ kan itu. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan betul ya surat Fussilat ayat 34 ini ya, yang tadi dikaitkan wa'ti man karamat dan sebagainya. Ya. Kemudian pesan yang terakhir tadi wa'fu aman dolamak, dan maafkan orang yang mendolimimu. Ini orang yang mendolimi kan itu. Nah kalau kita bicara tentang orang umum, manusia secara umum, mendolimi ya dibalas dengan dolim. Ya, jotos ya balas dengan jotos. Ya, gitu. Tetapi ini tidak begitu. Rasulullah berpesan kepada Uqbah bin Amir itu, ya dia Rasulullah mengatakan wa'fu aman dolamak. Ya, maafkanlah orang yang mendolimi bukan hebat sekali. Jadi hebatnya seperti itu yang namanya orang beriman itu. Ya, dia betul-betul memang nantiasa memilih yang terbaik ya apa yang dia tampilkan di hadapan Allah ya, sehingga ya tadi sungguh menakjubkan orang yang seperti itu. Nggak ada orang yang mampu menandingi seperti itu kan gitu ya. Maka wajar kalau kita bicara tentang wa'fu aman dolamat kayak gitu. Kalau Allah juga berpesan dalam surat Al-A'raf ayat 199, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin," gitu. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan lawan kita bicara, berhadapan dengan saudara kita yang sedang bermasalah dengan kita dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau dia melakukan perbuatan yang bodoh, artinya mengancam, marah habis, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dan sebagainya, ya kita jangan ikut-ikutan begitu. Nah, kita diperintahkan untuk wa'rid jahilin. Jangan kita ikut-ikutan orang yang meledak-ledak emosinya, marah kemudian ya berbuat seperti itu, tapi kita disuruh berpaling, wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya bukan orangnya, tetapi sikap bodohnya itulah yang harus kita hindari. Ya, yang itu ya tadi kita disuruh mempromosikan yang ma'ruf tadi, wa'mur bil 'urfi, ya suruhlah mengerjakan yang ma'ruf ya. Di samping betul-betul menjadi orang yang pemaaf, ya kita menyukai kebaikan, menyuruh orang lain berbuat baik, dan jangan mudah terpengaruh oleh sikap irrasional, sikap jauh dari tuntunan agama, dari orang-orang yang bodoh itu. Nah kalau kita di dalam keseharian, di dalam kehidupan sehari-hari, memang kehidupan kita atau kepribadian kita warnai dengan kasih sayang, ya, yang kemudian muncul dalam bentuk pemaafan kepada orang-orang yang zalim kepada kita, kemudian muncul dalam wujud kedermawanan, ya, muncul dalam wujud kedermawanan kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita, ya itu semuanya akan menjadi baik. Ya, tidak ada ruginya kok orang itu menampakkan kasih sayang kepada orang lain atau bersikap kasih sayang kepada orang lain. Tidak ada rugi orang yang menjadi dermawan. Tidak ada orang yang rugi menjadi pemaaf, sabar dan pemaaf gitu ya. Ya, tidak ada ruginya orang yang pandai menyambung silaturahmi. Jadi semua yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Uqbah bin Amir ya, yang itu merupakan penjabaran dari apa yang difirmankan, dikatakan oleh Rasulullah tentang Allah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, ya,
menyukai kasih Allah itu kasih sayang gitu ya, kasih sayang, kemudian apa namanya menyukai kasih sayang dalam segala urusan, itu uh, akan menjadi baik bagi kita kalau kemudian kita sadari. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang berbahagia, meskipun panjenengan jauh dari Solo, dari saja majelis takfir Al-Quran, tapi kalau panjenengan di sini ya sering apa namanya merenung diri, melakukan evaluasi diri, kemudian berusaha menjadi pemuda-pemuda yang soleh, ya, menjadi pemuda-pemuda yang Islami, ya, tidak kalah nanti ketika pulang panjenengan mungkin sudah lebih baik dari teman-teman yang ada di kampung, atau teman-teman yang ada di desa panjenengan, atau teman-teman yang berada di kelompok panjenengan besok kalau pulang di kampung. Yakinlah panjenengan itu bisa baik mana saja, asal panjenengan betul-betul hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, asal kepribadian panjenengan itu betul-betul panjenengan dihiasi dengan Quran dan Sunnah, termasuk ini tadi yang kita bicarakan, hiasi pribadi kita, akhlak kita dengan kasih sayang. Begitu Mas Gardi, mudah-mudahan ya sedikit Mas Gardi saya sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan mengenai Quran Surat Al-Fusilat ayat 34 tadi Ustadz. Ya tentang kasih sayang. Di musola kami banyak permasalahan, termasuk ada teman mau ke masjid, tapi ketika akan datang waktu sholat, pada pergi meninggalkan masjid. Mohon sarannya Ustadz untuk bisa menasihati mereka dengan baik dan sabar agar bisa berlaku sebagai teman, bukan dianggap sebagai musuh. Ya, kalau waktu sholat kemudian malah meninggalkan musola, malah meninggalkan masjid, itu kan artinya dia tidak paham terhadap agama itu. Ya, jadi, maka solusinya kalau kita bicara secara umum adalah ditumbuhkan kajian Quran Sunnah di situ. Jangan kita biarkan musola di sekitar kita itu sama seperti musola umum itu. Musola umum itu sudah berlaku beratus-ratus tahun ya, pembinaannya seperti itu, pengajian hanya kalau ada hari-hari besar Islam saja. Kemudian dalam keseharian ritual-ritual ibadah yang dilakukan tidak cuma seperti itu, tidak menambah kepahaman kita kepada agama, ya tidak akan menjadikan orang yang berada di sekitar musola itu jadi baik. Nah, oleh karena itu, monggo kita rombak, kita jadikan musola itu sebagai pusat pembelajaran Islam. Kalau namanya masjid itu Baitullah, tempatnya rumahnya Allah gitu ya. Allah itu di dalam rangka untuk memperbaiki manusia itu menurunkan Al-Quran. Manusia tidak mungkin jadi baik tanpa Al-Quran. Maka Al-Quran sekarang sudah turun, kok tidak disampaikan kepada manusia ya? Manusia tidak jadi baik. Meskipun dia tetangga musola, meskipun dia juga sholat di musola itu, tetapi kalau dia tidak paham terhadap Al-Quran, ya, tidak disiplin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya tentu saja tidak baik. Maka wajar kalau orang seperti itu kemudian malah lungo, lugas dan sebagainya, diajak masuk tidak mau sholat. Karena memang begitu. Sholat tidak menjadi sesuatu yang mereka butuhkan, tidak menjadi sesuatu yang mereka senangi, maka menjadi beban bagi dia kan gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi solusi secara umum ya, dirikan di musola itu kajian-kajian yang mengarah kepada memahamkan ya, umat sekitar musola itu terhadap Al-Quran. Ya, tetapi kita perlu paham bahwa ketika kita berusaha menegakkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di suatu tempat, ya, jangan kemudian kita berharap mulus-mulus saja. Kalau memang kita berusaha untuk menegakkan kebenaran itu, sudah pasti kalau ada datang rintangan, tantangan, hambatan dan sebagainya, itu harus kita sikapi dengan sabar, gitu. Jangan kemudian ditentang, akhirnya lari, ya tidak jadi memperjuangkan kebenaran ini. Itu pengecut dalam model seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi secara umum, yang kedua, secara pribadi bangunlah dengan individual yang baik dengan tetanggamu, teman-temanmu di sekitarmu itu.
Mulai dari tokoh-tokohnya dulu itu. Jadi kalau di situ ada katakan di sekitar musola itu ada 5-6 pemuda gitu ya. Nah, kamu sasar pemuda yang paling berpengaruh dulu ya, dibanding dengan yang lain. Ya, coba kamu dekati dengan baik-baik, bergaul dengan baik-baik ya. Sok datang situ, bangun hubungan pribadi yang baik lah, hubungan keluarga dengan keluarganya yang baik begitu. Ya kadang-kadang makan bareng, ditraktir dan sebagainya, kemana dan sebagainya itu ya. Intinya membangun hubungan apa namanya, hubungan dari hati ke hati dengan dia. Dia ada sasaran dakwahmu, kamu adalah dai, dia sasaran dakwahmu, maka bangun jembatan dakwah itu dengan baik. Bangun hubungan hati, hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia dengan baik, ya, sehingga kebaikanmu itu betul-betul terasa di hatinya dia. Nah, kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain itu dengan kedermawanan. Maka jangan sampai kita menjadi orang satu pikir, justru jadikan kedermawanan itu sebagai ujung tombak dakwah. Tusuk hatinya dengan kedermawananmu. Jadikan batang hidungnya tercocok karena kebaikanmu. Ya, kemudian kamu tuntun dia kepada kebaikan. Ya, jadi kemudian setelah kamu bangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh pemudanya, orang-orang yang berpengaruh di situ, ya, kemudian suatu saat kamu ajak ke Solo atau kemana itu ya, ke tempat-tempat kajian, ya, kajian Quran Sunnah itu. Kalau di majelis tafsir Al-Quran, ya layak untuk diajak ke Mangkunegaran dan sebagainya gitu. Kalau memang belum mampu, ya tidak rangka membangun hubungan pribadi yang baik seperti itu, belum sampai bisa diajak untuk ke Solo dan sebagainya. Ya kalau perlu belikan dia radio, ya biar dia bisa mendengarkan di rumah, buat senggang dan sebagainya. Atau pada saat aktivitas, kalau dia itu mungkin kerja di bengkel motor, mungkin dia punya bengkel motor dan sebagainya, sambil bengkel dia bisa mendengarkan radio itu. Ya punya aktivitas lain apa di sawah, di ladang dan sebagainya, barangkali dibawa radio ke sawah dan sebagainya, itu bisa kamu bisa lebih paham tentang agama gitu ya. Nah kemudian berikutnya ya, jangan patah semangat ya untuk berdakwah, terus hidupkan ya suasana dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia jadikan dakwah itu sebagai aktivitas utamamu ya. Allah sendiri kan sudah berfirman, di atas ayat itu ya. Nah, di situ dikatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Waman ahsanu qawlan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Kalau itu perkataan, kalau itu tulisannya, siapa yang lebih baik tulisannya? Kalau itu perbuatannya, siapa yang lebih baik perbuatannya? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah. Artinya dai itu perbuatan paling mulia di sisi Allah. Ya, kalau tidak ada dai, semuanya akan masuk neraka. Nah, ini orang harusnya masuk neraka, kemudian dipanggil, diarahkan, dibimbing dan sebagainya, diberi contoh, diteladani dan sebagainya, dia akhirnya berubah arah, ya masuk neraka tapi masuk surga. Sama mulianya dai itu. Nah, kalau sudah punya komitmen untuk berdakwah, ya, jangan sampai kita lapuk karena hujan, ya, dan juga jangan sampai letang karena panas. Ya, rawe rantak malang-malang pukung kan gitu ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian berikutnya, senantiasa perbaiki akhlakmu, ya, sehingga akhlakmu membubung tinggi ke angkasa sana. Akhlakmu akan menjadi mercusuar di dalam berdakwah. Orang-orang lain yang hidup di dalam kegelapan, maunya mencari keuntungan pribadi dan sebagainya, akhlakmu yang dermawan, akhlakmu yang mulia itu akan memancar, memberikan mercusuar tadi di dalam gelap. Orang lain akan melihat kamu itu beda dengan yang lainnya. Kamu hebat. Ya itulah orang yang hidup sesuai dengan Quran Sunnah. Itulah yang namanya orang Islam itu ya kayak ngono gitu. Ya, perbaiki akhlakmu, senantiasa dekatkan diri kepada Allah dan mohon kepada Allah ya, petunjuk, bimbingan, hidayah, ya, perlindungan ya, kita menghadapi berbagai cobaan. Ketika
ketika menghadapi keberhasilan dakwah, jangan sampai kamu merasa sombong ini karena perbuatan saya, tetapi senantiasa yang muncul di dalam hati, alhamdulillah Allah telah menolongku untuk memudahkan orang-orang lain paham terhadap agama ini. Jadi yang muncul senantiasa suasana yang indah, yang nikmat, ya, yang diwarnai kesyukuran. Itu yang namanya orang beriman gitu. Nah, sehingga ketika berhasil pun pertama yang menonjol di dalam hatinya Allah, rasa syukurnya kepada Allah. Ketika dia gulung komeng, tiba naik gulung komeng, memeras keringat, membanting tulang menghadapi persoalan dakwah itu, dia tetap sabar karena dia yakin intan suku ayan surkum sabit akhir maklum. Ya, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan pendirianmu. Maka orang-orang seperti itu akan gigih menghadapi tantangan rintangan dakwah, tidak akan surut ke belakang kecuali memang strategi perjuangan, kan gitu. Nah, oleh karena itu, bagi teman yang sedang bertanya ini, gitu ya, memang betul begitu, akan kita akan menghadapi persoalan-persoalan dalam dakwah, persoalan dalam mengajak teman-teman kepada kebaikan, ya. Tapi ketahuilah itu tantangan, dan tantangan itu kalau kita mampu mengarahkannya tanpa nikmat di dalam hati kita masing-masing. Itulah bonus yang diberikan oleh Allah. Jadi ya, kenikmatan keberhasilan di dalam dakwah tidak mungkin akan kita rasakan kalau kita tidak mau terjun sendiri menghadapi rintangan, tantangan, hambatan dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan yang bertanya paham dan maju terus, pantang mundur. Ya, karena itu perbuatan yang paling mulia, perbuatan yang pada hakikatnya diharapkan oleh semua manusia di muka bumi. Dan itu sebenarnya wujud dari rahmatan lil alamin. Begitu Mas Adi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustadz nasihatnya. Untuk pertanyaan berikutnya, masih berkenaan di masjid Ustadz. Iya, iya. Bolehkah kita menjamu tamu yang datang di masjid menggunakan uang infak untuk menyiapkan jamuannya? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, kalau memang tamu itu datang ke situ memang bagian dari dakwah itu sendiri. Apakah dia itu orang yang akan memberikan khutbah Jumat, ataukah orang yang datang dai atau guru ustadz yang memberikan tausiah, kajian di situ dan sebagainya. Maka yang namanya infak masjid tadi termasuk dalam kelompok itu fisabilillah itu. Jadi yang namanya fisabilillah itu tidak hanya fasilitasnya saja, tapi juga orangnya yang terlibat itu bisa masuk ke dalam kolom fisabilillah. Ya, apalagi ini uang infak tadi. Ya, jadi boleh, tidak ada masalah seperti itu kan itu. Ya, apalagi kalau pengurus-pengurusnya masjid itu mereka tidak hanya jaga infak dari kotak masjid dan gitu ya, tapi pengurus masjidnya itu dan berkorban untuk dewe-dewe urunan sebulan sekali misalkan untuk kegiatan seperti itu, bagus sekali kan itu. Ya, jadi masjid-masjid kita itu infaknya sedikit sekali itu ya. Itu ya yang menjadikan pengelolaan umat masjid itu tidak jadi baik. Ya. Saya ingat ya, mengingat ya, dulu sekitar tahun 80-an ya. 80 ini tahun 2012. 80 itu berarti sudah 32 tahun ya. Jadi 80 sekitar tahun 80 awal. Itu ketika itu saya biasa sholat Jumat itu ya sering ke kampus ya, di Jamaah Salahuddin di Gelanggang UGM dulu ya. Ya, sama itu yang datang itu ratusan, banyak sekali ya. Kira-kira 300-400 orang lah ya tempat itu terbuka itu. Itu infaknya itu hanya sekitar 25-an ribu lah, 15-25 ribu lah kurang lebihnya itu. Ya. Tetapi saya menemukan sebuah brosur di waktu itu, kalau tidak salah Pasar Beringharjo, brosur terbuang itu aja. Kemudian saya ambil. Ya, saya ambil.
itu ternyata tentang laporan keuangan brosur itu berisi juga laporan keuangan buletin ya, isinya buletin itu, dan di dalam buletin itu juga ada laporan keuangan dari gereja Kristen Gondomanan gitu ya, dan itu dilaporkan itu namanya dalam apa namanya 1 bulan itu pemasukan dari gereja itu minimal itu sekitar 3 juta ini. Anda bayangkan jeglek banget itu. Ya, antara 15.000 25.000 per minggu, artinya sebulan paling juga sekitar 100 juta dibikin. Itu di gereja sudah 3 juta minimal. Laporan yang lainnya itu ada 7 juta, sekian juta. Tapi yang paling kecil sekitar 3 juta itu. Ya, belum lama ini ya Ustadz Ahmadi itu ya, itu bercerita ya, dia pernah masuk ke gereja gitu ya, ikut acara yang ada di situ, ceritanya begitu dalam rangka untuk mengamati saja begitu. Itu ceritanya itu di gereja itu apa ya, semacam nampan itu dikelilingkan mukung itu terbuka begitu ya, orang infak 20.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. Nanti sekian baris penuh, kemudian disok nong karung gitu, sok nong karung, berapa puluh juta itu sekali kebaikan itu, sekali kebaktian itu, apalagi sebulan kan gitu. Nah wajar kalau kemudian orang-orang Nasrani itu mampu bangun gereja yang megah, sekolah yang megah, rumah sakit yang megah dan sebagainya, karena mereka pada dermawan, terbina, didik umatnya untuk jadi orang yang dermawan. Umat Islam itu banyak yang kaya, tetapi tidak terbina dalam satu jamaah. Orang-orangnya tidak terdidik, apalagi yang sudah orang belum praksi, yang ngaji yang larat-larat itu golek solusi dari persoalan pribadinya gitu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ya jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Kalau kita memang jadi pengurus masjid, takmir masjid dan sebagainya, harus tombok dan sebagainya, itu justru syukuri, karena tombokmu itu nanti yang menjadi tabungan di akhirat. Kalau kita jadi takmir kok malah jaga ke infak, mangan bareng dan sebagainya, disuruh nyubui kalau nyubui ustadz dan sebagainya, malah mentak ke pangan mentakek bangun ustadz dan sebagainya, wah itu tidak layak jadi takmir masjid, layak jadi pengurus masjid model-model begitu itu. Ya, maka pengurus masjid yang Islami, yang betul-betul mengamalkan penurunan Quran Sunnah, yang betul-betul paham ayatul ulya khairu min hadis suflah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang akan lebih suka untuk mengeluarkan harta, sebagian hartanya untuk nyubi ustadznya atau kiainya yang diundang untuk memberikan tausiah itu, daripada gunakan uang masjid yang bisa dimanfaatkan yang lain. Tetapi kalau kita bicara tentang hal-hal boleh, ya boleh, karena itu juga termasuk ke dalam kolom fisabilillah. Ya, tetapi kalau kita mau yang lebih tinggi lagi, mari para takmir masjid, mari pengurus masjid, ya, tumbuhkanlah jiwa kedermawanan, ya, sehingga kita tidak nginter duit masjid terus. Ada ya kelompok pemuda yang ngurusi masjid dan sebagainya itu, ya dulu saya pernah menyaksikan sendiri yang seperti itu, ya. Nanti infak itu dikumpul ke dalam 1 tahun, nanti ada sisokiro, terus soalnya tunggu piknik bareng-bareng makan-makan di luar bersama dengan teman-teman yang nom-nom yang lain, remaja-remaja itu. Itu modelnya begitu. Ya. Jadi bukan menghidupkan masjid, bukan menyibukkan masjid, bukan untuk menambah infaknya ke dalam masjid itu, tetapi justru malah menggunakan uang yang ada di masjid itu tahun sekali untuk makan-makan, piknik-piknik yang seperti itu. Dolim mudah seperti itu kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kelompok seperti ini ya. Mari kita tumbuhkan ya jiwa-jiwa kedermawanan. Kalau jiwa kedermawanan tadi saya katakan ya, itu akan menjadi mercusuar di dalam dakwah kita gitu. Jadi pengurus masjid pun akan menjadi pengurus masjid yang beda dengan yang lainnya karena kedermawanannya. Jadi bapak pun akan menjadi bapak yang beda dengan bapak-bapak yang lain karena kedermawanannya. Ya, jadi seorang ustadz pun beda dengan ustadz-ustadz yang lain karena kedermawanannya. Jadi pemuda pun akan beda dengan pemuda-pemuda yang lain karena kedermawanannya. Siapa yang tidak mau seperti itu kan gitu. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman yang sedang online di malam hari ini ya, terbuka hati kita masing-masing untuk jadi betul-betul menjadi orang yang dermawan. Ya,
apa namanya, di dalam Kitabul Iman, ya, di dalam Kitabul Iman, apa namanya, yang ditulis Ibnu Taimiyah itu ya. Itu Ibnu Taimiyah itu mengutip kata-kata Hasan Basri ya, yang mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah menumpahkan kedermawanan, gitu ya. Jadi bahasanya itu menumpahkan kedermawanan, ya. Ciri yang lainnya berhati-hati, ya, artinya mewaspadai bahaya, berhati-hati terhadap bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah cerahnya wajah, sinarnya, artinya wajahnya cerah. Kemudian dia sikapnya, hidupnya hati-hati dalam menghadapi bahaya. Kemudian yang pertama tadi ya disampaikan betul-betul menumpahkan kedermawanan. Itu tidak hanya memberikan kedermawanan, trit, ada seruan ini, trit, capur, tidak seperti itu. Betul-betul sungguh-sungguh di dalam kedermawanan itu. Ya, maka itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Memberikan 100 ekor unta, ini 100 ekor unta untuk itu dan sebagainya. Ada seorang pemuda yang baru masuk Islam minta kepada Rasulullah ya untuk dibeli sesuatu, ambillah itu apa namanya kambing-kambing yang ada di antara dua lembah itu. Kambingnya giring semua, bawa pulang semua, ya, bawa pulang semua. Tetapi karena sikap Rasulullah yang seperti itu tegun terkesan, ya. Saya dulu, kemudian dia saat mengatakan bahwa saya dulu masuk Islam karena harta, ya, tetapi sekarang saya sangat mencintai Islam. Nah, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, orang-orang di kabilahnya itu semuanya diajak masuk Islam, ya, setelah dia paham Islam itu, begitu. Jadi pintunya pertama, harta itu sebagai ujung tombak dakwah itu sendiri kan itu, ya. Nah, itu yang namanya dermawanan seperti itu. Ya, juga pernah kita dengar kisahnya, ya, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyeru untuk infak fisabilillah menghadapi satu perang. Khattab membawa banyak harta untuk diinfakkan. Pada saat itu dia merasa bangga, merasa senang sekali melihat infaknya itu lebih besar, lebih banyak daripada Abu Bakar. Baru pertama kali itu melihat infaknya lebih besar daripada Abu Bakar. Ya, tapi pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa kebisakan untuk keluargamu? Ya, Umar mengatakan, ya kira-kira sebanyak itu ya Rasulullah. Artinya dia berinfak 50% dari harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, yang aku sisakan Allah dan Rasulnya. Dengan mantap seperti itu. Diinfakkan 100% ya harta Abu Bakar untuk fisabilillah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya begitu. Rasulullah sudah mencontohkan, Umar mencontohkan, Abu Bakar mencontohkan, Utsman pun ya. Di dalam satu riwayat pernah saya baca itu di dalam menghadapi satu pertempuran itu Rasulullah melihat inspeksi pasukan, kendaraan sudah siap. Ya, orang pasukannya sudah siap, tetapi kemudian hitung, bekalnya kurang. Ya, bekalnya kurang. Karena perang pada saat itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Ya, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Mereka harus siap stok makanan, stok bekalan. Kalau tidak cukup makanan, perbekalan dan sebagainya, ya mati kelaparan nanti kalah seperti itu. Kemudian Rasulullah berpidato, ya. Siapa yang membiayai pasukan ini akan diampuni dosanya, baik yang dia terangkan maupun dia sembunyikan. Ya, Utsman pada saat itu, Utsman bin Affan, salah seorang dekat Rasulullah juga, dan juga menantu beliau, itu mengambil 10.000 dinar. Ya, uang 10.000 dinar. 1 dinar 4 gram, sekitar 4 gram, maka 10.000 dinar itu berarti sudah 40.000 gram, 40 kilo. Coba bayangkan. Kalau seseorang infak 40 kilogram emas, sekarang emas harganya 500.000, 40 kilogram, 40 kilogram, kilo itu infakin, kita bisa bayangkan. Nah, wajar orang-orang seperti itu
memang betul-betul jadi ahli surga. Yang menjadi pertanyaan sekarang itu, apakah kita sungguh-sungguh ingin menjadi ahli surga atau kita mau dolanan dalam Islam ini? Kalau mau dolanan, ya karpil, ya amal. Kemudian akhirnya ya jangan berharap surga, rokok tempatnya. Nah, mudah-mudahan lah ya. Utsman bin Affan seperti itu, Umar seperti itu, Abu Bakar seperti itu, belum lagi Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Itu jangan hanya sebagai cerita tok, itu memang betul-betul contoh ya. Meneladani apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah. Mereka mencontoh apa anane itu. Nah, kita mau nyontoh sopo kalau Rasulullah kan gitu. Menyontoh orang di sekitar kita, foto wae dengan satu dengan yang lain. Maka kita juga punya contoh teladan yang baik, suasana yang baik, Rasulullah dan juga para sahabat tadi kan itu. Oleh karena itu monggolah ya, kita tingkatkan ke arah sana kualitas kepribadian kita itu. Jangan statis. Ya, hari ini foto dengan kemarin, foto siswa, ya, tumbal itu nanti kita kan itu. Sudah ya, kehidupan yang kemarin itu kita singkirkan, kita sisihkan, kita bangun pola kehidupan yang baru yang bermuara kepada pembangunan akhlak karimah. Ya, karena Rasulullah sendiri itu pernah berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, tiada lain hanyalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah, hidup sesuai dengan Quran Sunnah, artinya kita mau dibangun akhlak kita akhlak karimah. Tetapi kalau kita mau hidup semaunya, ya berarti kita semaunya tidak mau dibina, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Begitu Mas Hadi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz. Ini menyambung pertanyaan tentang beramal tadi Ustaz. Ya. Ustaz minta penjelasannya beramalah karena Allah dan tidak beramalah karena Allah. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, tidak beramal karena Allah itu yang seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh ya, jadi kalau ada keinginan untuk beramal, tetapi kemudian hati kita dikotori oleh perasaan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka kendalikan, jangan beramal pada saat itu. Tunda amalmu sampai memang hatimu bersih, amal karena Allah, laksanakan. Ya, contohnya aja, kamu mau sholat, ya, baca maghrib di masjid, tetapi di dalam hatimu, ya, muncul perasaan, ya, harapan-harapan orang yang berada di masjid itu memuji kamu, atau masyarakat itu memuji kamu. Ya, ada harapan-harapan seperti itu. Nah, kalau kamu tetap sholat, berarti kamu itu beramal karena harapan itu, karena mengharap pujian. Yura'una nasa, itu sifat orang munafik seperti itu. Ya, nah, maka yang seperti itu jangan diamalkan karena kamu beramal karena manusia, tidak karena Allah. Kalau kamu amalkan, bisa saja kamu nanti masuk neraka yang pertama kali karena salah niat. Kita ingat hadisnya tentang bicara orang yang pertama kali masuk neraka, yang malaikat pun sebenarnya tertipu bahwa mereka itu ahli surga, mau dibawa ke surga. Tetapi Allah menolaknya, suruh bawa ke neraka. Diinterogasi, ditanya satu-satu. Yang satu, orang yang mati di dalam perang. Ya, ditanya kepada Allah, yang mengatakan mati fisabilillah karena Allah menegakkan jalanmu. Kata Allah mengatakan bohong. Nah, karena kamu mati ya dalam perang itu karena berharap pujian dari orang sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Ya, yang satu lagi dia seorang ustadz, ya, seorang alim, ya, dia banyak berdakwah kemana-mana, tetapi ternyata ya, di dalam dakwahnya, di dalam mengajar orang lain dan sebagainya terselip keinginan untuk mendapatkan pujian bahwa dia orang pandai, pujian dari manusia. Dikatakan pada orang itu oleh Allah, ya, pujian itu sudah kamu dapatkan, ya, maka dari itu masuklah neraka. Nah, begitu juga ada yang kelompok yang berikutnya adalah orang yang nampak kata lahirnya dermawan, dia banyak mengeluarkan harta seolah-olah di jalan Allah, ya, tetapi ternyata dia juga berharap pujian dari orang lain agar dipuji sebagai orang yang dermawan.
Kalau katakan ya itu tapi pujian sudah kamu dapatkan maka silakan masuk neraka. Allah tidak mau disekutukan dengan yang lain. Ini menyekutukan ini syirik perbuatan seperti itu. Ya harusnya betul-betul sholat ba'diyah maghrib karena Allah saja, tidak berharap ada pujian dari yang lain selain harap pujian dari Allah, tetapi ini ternyata berharap pujian dari yang lain. Dan itu tipis sekali di dalam hati. Orang yang tidak waspada dia akan seperti itu, besok seperti itu lagi, besok seperti itu lagi, besok seperti itu lagi, sampai mati dia akan seperti itu. Maka kita harus pandai-pandai melihat, menata hati kita, ya, supaya betul-betul hati itu beramal karena Allah. Ya. Jadi keinginan beramal karena Allah. Contoh lain, ya, kamu naik mobil atau naik motor, berhenti di bangjo, ya, boncengan sama temanmu. Kemudian di bangjo dari traffic light itu ada peminta-minta, orang yang minta atau orang yang ngamen dan sebagainya. Kemudian ketika orang ngamen, orang minta datang kepada kamu merasa malu kepada orang yang kamu boncengkan. Kamu merasa malu kepada orang yang naik mobil di sebelahmu kalau kamu tidak memberi. Nah, kalau kamu nekat memberi, berarti kamu memberi karena manusia, karena menutup rasa malu tadi. Ya, bukan memberi karena Allah seperti itu. Maka dalam konteks itu tidak usah memberi. Suatu saat nanti, kalau ketika tidak bersama orang lain, ketika tidak ada godaan hati seperti itu, silakan kamu memberi. Ini namanya kamu memberi dan tidak memberi karena Allah. Begitu juga sholat qobliyah maghrib tadi. Karena ada harapan-harapan dipuji oleh orang yang kamu sukai, orang yang berwibawa di sekitar situ, maka berhenti, tidak jadi sholat maghrib, sholat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ya, tidak jadi dilaksanakan itu. Laksanakan sholat itu di rumah. Ya, dan memang yang lebih afdal memang di rumah kalau sholat qobliyah kan begitu. Nah, monggo mudah-mudahan yang seperti ini jadi lebih paham kita lebih waspada ya di dalam semua amal soleh kita. Begitu Mas Tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan masalah zakat Ustaz? Iya, iya. Di kampung saya telah membangun masjid sekitar setahun yang lalu, tetapi dalam pembangunannya masih ada kekurangan sampai sekarang sekitar 10 juta. Kami membantu berinfak tiap bulan, tetapi hanya sedikit. Bolehkah Ustadz zakat saya alihkan untuk pembangunan masjid tersebut Ustadz? Mohon keterangannya. Ya. Masjid itu adalah rumah Allah. Membangun masjid, memperbaiki masjid, meneguhkan masjid, aktivitas yang terkait dengan dakwah di masjid itu masuk kolom fisabilillah. Ya, maka dari itu kalau zakat mau disalurkan ke sana, ya benar-benar saja tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Secara umum jawabnya seperti itu kan itu. Nah, tetapi kalau kita mau bicara lebih khusus lagi, di zaman Rasulullah itu ada masjid yang dibangun karena takwa, tetapi ada juga masjid yang dibangun karena ketidaktakwaan untuk membangun perpecahan yang dikatakan sebagai masjid diror. Nah, kalau kita paham terhadap agama, masjid sekarang itu keadaannya ya juga seperti itu. Ada masjid yang dibangun karena takwa, masjid yang digunakan untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Tetapi ada masjid-masjid tertentu yang memang digunakan untuk membangun bid'ah. Ya, memang yang dihidup-hidupkan seperti itu di situ kan. Nah, dalam konteks ini kalau kita mau menyalurkan zakatnya, ya tentu saja ke dalam kelompok masjid-masjid yang pertama tadi, yang dikelola memang betul-betul untuk menegakkan Quran Sunnah. Ya, bukan masjid-masjid yang justru malah digunakan untuk menumbuh suburkan bid'ah. Nah, dalam konteks ini tentu saja tergantung kepahaman kita masing-masing tentang bid'ah dan sunnah itu kan gitu. Tetapi pada prinsipnya kalau itu memang masjid baitullah, ya itu boleh saja zakat kita disalurkan untuk membangun masjid, memperbaiki masjid, ya menutup kekurangan yang ada di masjid itu boleh saja. Sudah pas itu ya, masuk kolom fisabilillah. Begitu Mas Kadi. Ya, terima kasih Ustadz. Menanggapi pertanyaan ini tadi Ustaz. Ya. Kalau keterangannya begitu, gimana hubungannya dengan Quran Surat At-Taubah ayat 103 Ustaz? 103. Ya.
Nah, sebenarnya memang zakat itu diambil oleh imam dan sebagainya, tetapi karena orang umum tidak punya imam, ya dia mau menyerahkan kepada siapa? Dia tidak punya imam wajib. Ya, jadi pada prinsipnya zakat itu diambil oleh Rasul, karena Rasul tidak mampu mengambilnya sendiri karena umatnya banyak, maka kemudian menunjuk amil pekerja zakat ya untuk mendatangi ke masing-masing orang yang wajib bayar zakat itu kan gitu ya. Nah, kemudian Rasul meninggal dunia dilanjutkan oleh Abu Bakar, bahkan Abu Bakar sendiri mengatakan akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Maknanya adalah zakat itu sangat penting karena memang kalau tidak bayar zakat itu di dalam surat Fusilat ayat 6 dan 7 itu kita termasuk ke dalam kelompok orang musyrik ya, kafir kepada kehidupan akhirat, cinta kepada dunia ya. Maka kembali itu ada zakat itu sebenarnya seperti saya katakan seperti pajak. Kita punya kewajiban untuk membayar pajak, tetapi tidak punya hak untuk menyalurkan. Yang menyalurkan siapa? Pemerintah. Jadi penduduk di satu negara dia membayar pajak kepada pemerintah, pajak dikumpulkan, nanti yang menyalurkan pajak itu kemana saja itu adalah pemerintah. Nah begitu juga di dalam struktur Islam, ya yang namanya Islam, orang Islam tidak kena pajak, tetapi orang Islam wajib membayar zakat. Zakat itu kita bayarkan kepada pemerintah, imam, khalifah dan sebagainya tadi. Ya Rasul, khalifah, imam kalau sekarang ini ada. Ya, kemudian nanti imam atau orang-orang yang ditunjuk, lembaga yang ditunjuk, itulah nanti yang akan menyalurkannya. Jadi tidak kemudian kita langsung begitu aja menyalurkan ke masjid atau kemana. Itu nanti tergantung dari amil zakatnya, petugas zakatnya. Ya. Secara idealnya aturannya seperti itu, tetapi karena banyak orang umum yang mereka itu tidak punya imam, nah ya akhirnya ditempuh ya daripada bayar zakat ya lebih baik sudah disalurkan aja kan gitu. Apalagi kalau yang ditanya itu seorang imam, apa ya seorang imam ditanya itu kemudian dia akan menjawab, salur mengaku kayak ngaku, jadi ribet menang seperti itu, fitnah lagi seperti itu. Ya sekali lagi. Hanya sambungan ini penting, ya. Mestinya zakat itu betul-betul disalurkan kepada, mestinya zakat itu kita bayarkan kepada Rasul atau kepada khalifah atau kepada imam. Kemudian Rasul, khalifah, imam menunjuk tugasnya untuk mengurusi zakat itu, kita mengumpulkan dan juga menyalurkan. Nah, kita tidak punya hak untuk menyalurkan. Kita punya kewajiban untuk membayar, tapi tidak punya hak untuk menyalurkan. Yang menyalurkan adalah pemerintah. Ya, tetapi dalam konteks satu masyarakat tidak punya imam, saya yakin yang bertanya itu tidak punya imam kalau begitu pertanyaannya begitu. Kalau dia mudeng dia punya imam, ya pertanyaannya tidak akan begitu kan gitu. Nah, maka ya silakan daripada orang bayar zakat gitu, gampangan. Itu Mas Adi. Ya terima kasih Ustadz. Maaf menyambung masalah pertanyaan tentang beramal tadi Ustadz. Ya, ya. Apabila dalam suatu pemberian itu disertai dengan harapan agar apa yang telah diberikan itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik, yang demikian itu apakah termasuk ikhlas atau bukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, nah, kalau dimanfaatkan dengan baik dalam konteks baik karena Allah, baik menurut Allah, ya tidak apa-apa. Baik itu artinya kita berharap baiknya itu karena Allah. Tetapi kalau baiknya itu ya, kepentingan pribadi bukan karena Allah, ya baiknya itu menurut umum bukan karena Allah, bukan menurut Allah, nanti bisa salah nanti. Ya, itu pertanyaan itu mirip seperti orang yang dia itu mengikuti seorang kiai atau ustadz. Ya. Ustadz mengajarkan begini, orang kiai mengajarkan begini, kemudian dia mengikuti ajaran kiai tadi. Kalau ajaran ustadz, ajaran kiai tadi itu berdasarkan Quran Sunnah, hakikatnya dia tidak mengikuti kiai itu, tetapi dia mengikuti Quran Sunnah. Artinya mengikuti firman Allah, dia mengikuti Allah, artinya mengikuti Sunnah Rasul, artinya mengikuti Rasul. Jadi kiai tadi hanya dipinjam
mulutnya untuk menyampaikan firman Allah dan sunnah Rasul kan gitu. Ya, jadi begitu juga kamu. Ya, ketika kamu memberi kemudian kamu berharap dimanfaatkan dengan baik, hakikatnya harapanmu itu meneruskan, melanjutkan harapan dari Allah dan Rasul ketika kamu diberi rezeki supaya kamu itu memanfaatkannya di jalan Allah. Sekali lagi, kalau memang baik yang kamu harapkan itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, harapan itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu baik dalam konteks pribadi, ya jadi ya, keliru lagi. Nanti kamu harapannya tidak karena Allah kan begitu. Ya. Nah, memang terhadap masyarakat, terhadap orang-orang di sekitar kita, orang yang ngerti itu mempunyai kewajiban untuk menuntun orang yang. Jadi sekali lagi, kalau harapan kita itu sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya, ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena memang kita punya kewajiban untuk mengarahkan orang-orang sekitar kita menjadi baik. Kita ya orang yang ngerti, sekali lagi itu punya kewajiban untuk menunjukkan kepada orang, memberikan petunjuk, membimbing, menghasung orang yang tidak ngerti agar bisa berbuat baik. Memang orang itu kalau tidak paham agama itu memanfaatkan uang juga semaunya. Kalau tidak disertai dengan nasihat, saran dan sebagainya, uangnya habis begitu saja. Betapa banyak teman-teman yang dia bercerita dulu kerja di luar negeri, uangnya dikirimkan kepada keluarganya semua. Ketika pulang itu dia sudah habis uangnya. Oh, tak membayar utang ini, tapi nyekolah ke adikmu, tapi nganu ini, tapi nganu itu. Itu tidak hanya anak kepada orang tuanya, ada juga yang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, sama seperti itu. Ya, nah dalam konteks itu ketika kamu memberi istri atau memberi orang tua atau kirim uang ke sini ke situ, itu tidak ada salahnya kalau disertai dengan nasihat menuju ke arah kebaikan dan dimanfaatkannya dengan baik. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai juga mengurangi keikhlasan, tetap ikhlas karena Allah saja, tetap amalan itu. Itu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz ini. Ya, monggo silakan. Tentang sholat berjamaah Ustadz. Sholat berjamaah. Iya. Ketika berjamaah di masjid karena banyaknya jamaah sehingga tidak muat di aula masjid, sehingga melebar ke samping masjid. Di situ juga tidak terlihat jamaah lain di belakang imam. Karena di bawah lantai atau di samping masjid. Yang seperti itu, apakah sholatnya sah untuk mengikuti imam, Ustadz? Mohon penjelasannya. Waduh, ini susah jawab. Zaman Rasulullah ada seperti itu. Nah, jadinya ini jadi fikih baru gambarnya seperti itu. Nah, kalau kemudian tidak tidak bisa melihat jamaah yang lain, nanti kan kalau speakernya mati kan jadi masalah seperti itu. Ya, saya juga menyaksikan berada di luar negeri juga banyak orang yang mengabaikan yang seperti itu. Di samping sana tidak perlu kelihatan karena tertutup tembok, nekat aja dan jaga dari suara itu aja. Nah, kalau seperti itu jangan, ya meskipun agak jauh kalau bisa melihat, ya itu caranya seperti itu, ada connect, ada hubungan itu. Ya, jadi coba kalau kita mengatakan sah tidak sah, kita ditanya dalilin dan sebagainya kan gitu. Tapi ini termasuk fikih hanyar kan begitu. Nah, kita berupaya semaksimalnya supaya tidak bingung di dalam sholat. Ya, meskipun mungkin karena jaraknya terhalang oleh jalan raya, tidak apa-apa. Yang penting bisa ada visual, bisa melihat, suara bisa mendengar dan sebagainya. Atau kelewatan gang atau kelewatan apa dan sebagainya. Ya apa-apa malah seperti itu, asal masih bisa menyaksikan gitu. Tapi kalau kemudian tidak bisa menyaksikan sama sekali, nanti akan kacau itu kalau pas speakernya mati dan sebagainya. Ya, jadi jangan hanya menjaga speaker saja, visual kita penting itu ya. Itu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, kita tuntaskan sekalian. Ya. Tentang sholat Jumat Ustaz, ini ada saudara kita yang belum lama di Korea. Alhamdulillah saat baru 1 bulan bisa bergabung dengan kelompok kajian ini. Ya, alhamdulillah. Beliau bertanya tentang sholat Jumat Ustaz. Ya. Bila sendirian, seharusnya sholat Jumat atau sholat duhur pada hari Jumat Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya.
Prinsipnya adalah kalau hari Jumat itu tidak ada sholat zuhur. Kalau hari Jumat itu seperti di surat Jumat ayat 9 itu kita memang diseru untuk beribadah Jumat, sholat Jumat. Nah sekarang sholat Jumat itu baik berjamaah atau tidak berjamaah itu ya hanya 2 rakaat sudah sempurna itu. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa sholat Jumat itu yang 2 rakaat diganti dengan khutbah itu tidak ada dalilnya yang benar itu. Ya, apalagi ya menurut kesimpulan dari peristiwa yang terjadi zaman Rasulullah, ya namanya mendengarkan khutbah itu bukan wajib. Kalau itu dianggap sebagai pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur, maka mendengarkan khutbah Jumat menjadi wajib. Ya, tetapi Rasulullah sendiri ketika berkhutbah, ya, ada seorang pemuda yang datang terlambat. Ya, dia mau duduk mendengarkan khutbah Rasulullah, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Malah diperintahkan pemuda tadi untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, jadi sebelum duduk di masjid itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat 2 rakaat di tahiyatul masjid tadi. Nah, kalau mendengarkan khutbah itu wajib, maka pemuda tadi tidak mungkin akan diperintahkan oleh Rasulullah melakukan sholat yang hukumnya hanya sunnah. Nah, peristiwa itu berarti Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan yang wajib menuju yang sunnah. Salah, tidak betul kan? Nah, maka dari itu sekali lagi mendengarkan khutbah itu hukumnya bukan wajib dan itu bukan pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur, tidak sama sekali. Tetapi mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Ya didasarkan pada peristiwa itu. Nah, kembali di hari Jumat tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa hari Jumat itu ada sholat zuhur, adanya sholat Jumat. Baik dalam keadaan berjamaah, ya karena memang ada jamaah, masjid, musola dan sebagainya, atau dalam keadaan tidak berjamaah, kamu berada di suatu negeri, musafir, tidak ada jamaah Jumat di situ, kamu boleh saja sholat sendiri. Ya, tetapi sholat sendirimu tetap hanya 2 rakaat. 2 rakaat saja. Nah, kemudian kalau kamu mau jamak qashar dan sebagainya, tidak ada dalil untuk melaksanakan hari Jumat digabung dengan ashar, menjadi jamak dengan ashar. Adanya hanya satu saja peristiwa di Arafah ketika haji itu ya. Tetapi di Arafah itu hukumnya lain dengan yang di luar. Tanggal 9 Zulhijjah di Arafah itu kita tidak boleh puasa. Ya, tetapi justru orang yang di luar Arafah diturunkan untuk berpuasa, puasa Arafah. Jadi hukumnya lain. Nah, kalau memang boleh dijamah dijamah dengan ashar, sudah pasti ada dalil yang lain yang menunjukkan itu. Karena Rasulullah itu sering juga berjumat dalam keadaan musafir, sering pergi, sering melawat kemana-mana, perang fisabilillah dalam waktu berbulan-bulan pasti melewati hari Jumat. Tetapi selama ini tidak pernah ditemukan dalil ya adanya Rasulullah dalam melawat kemudian dan sebagainya itu menjamak antara sholat Jumat dengan ashar. Ya, karena itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada jamak antara hari sholat Jumat dengan sholat ashar. Dan MTA cenderung kepada pendapat ulama yang seperti itu. Meskipun saudara kita yang lain ada yang memutuskan Jumat, sholat Jumat itu boleh dijamak dengan ashar. Silakan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Sekali lagi kembali kepada pertanyaannya, hari Jumat tidak ada sholat zuhur. Kalau mau sholat Jumat secara sendiri tetap saja 2 rakaat. Mungkin karena musafir, mungkin karena sakit dan sebagainya, kamu harus terlentang di tempat tidur, kamu harus sholat di tempat tidur, misalnya saja, kamu tetap hanya sholat cukup 2 rakaat sudah sempurna untuk sholat Jumat itu. Begitu Mas Gadi. Iya, terima kasih penjelasannya Ustadz. Maaf waktunya agak malam ya ini. Untuk itu bisa diakhiri Ustadz untuk kajian pada malam hari ini. Baiklah teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, mari kita betul-betul adopsi ya nilai-nilai moral yang diajarkan Islam itu di dalam kepribadian kita. Sehingga masing-masing individu muslim itu betul-betul menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berakhlak karimah. Pelajaran hari ini adalah tentang kasih sayang, maka betul-betul kita adopsi prinsip-prinsip kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini di dalam kepribadian kita. Mudah-mudahan
dengan kualitas pribadi-pribadi muslim yang tangguh yang sedang berada di Korea dan tempat-tempat lain ini, gitu ya. Nanti ketika pulang, kamu sudah berbeda dengan teman-teman kamu di kampung, teman-teman kamu dalam beraktivitas dan sebagainya. Sudah lebih menjadi mercusuar di antara mereka. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada panjenengan semuanya untuk menjadi orang-orang yang berakhlak karimah, untuk menjadi agent of change di kampungnya masing-masing, untuk menjadi agen berubah yang akan merubah akhlak teman-teman yang tadinya tidak baik menjadi baik dan sebagainya. Itu guys, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Mari kajian ini kita akhiri. Waktu saya kembalikan. Alhamdulillah.